Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan gereja di Cibubur City Blessing menjadi ribuan itu hanya masalah waktu. Ya, itu Tuhan, kita tidak tunggu Tuhan, Tuhan tunggu kita. Ya, jadi anak-anak muda, siap ya, anak-anak muda selalu di mana-mana menjadi penggerak untuk pertumbuhan gereja. Itu tidak bisa disangkal, itu fakta sejarah. Dan khususnya di Cibubur City Blessing, umur anak muda itu tidak 20-30-an sampai 70-an tetap anak muda. Jadi ketika saya bilang anak-anak muda di sini juga anak-anak muda semuanya. Tetap anak-anak muda. Jadi pemuda itu adalah kunci yang sering dipakai Tuhan untuk menjadi pertumbuhan gereja. Caranya ya dua ya. Kita mau bertumbuh berjalan di dalam Tuhan atau kita mau diinjek oleh Tuhan. Kalau saya pilih kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kalau diinjek oleh power dari atas, kita akan terperangah, kita amaze and wonder, tapi belum tentu kita menerima dalam hati. Ya, saya pernah bagikan di kitab Markus dikatakan, mereka amaze and wonder, tidak begitu kagum, amazing dengan karya Tuhan. Lalu di bawahnya dikatakan, karena mereka degil. Jadi ada potensi orang yang berjalan dalam mukjizat yang diinjek itu, kalau mereka tidak mengerti understanding di balik pekerjaan Tuhan, itu bisa menjadi kedegilan. Ya. Anak hamba Tuhan yang saya cerita ini, itu jadi capek saudara. Tiap hari dari pagi itu orang udah antri, orang sakit di rumahnya udah antri untuk didoakan. Dan Tuhan tidak, itu bukan planning Tuhan ya untuk seorang anak Tuhan, itu diantri, ditungguin oleh anak-anak Tuhan yang lain. Kan firmannya bukan begitu. Firmannya bilang bahwa kehadiran kita anak Tuhan ditunggu oleh segala makhluk, bukan ditunggu oleh anak Tuhan. Jadi kasihan hamba Tuhan yang dikejar-kejar untuk minta doa kesembuhan. Kita adalah bukan orang-orang yang tergantung kepada orang lain, tapi kita adalah orang-orang yang kalau ada masalah larinya ke Tuhan. Pasti selesai. Mau lambat, mau cepat itu tergantung dari tingkat pertumbuhan kita. Ya, jadi luar biasa, kita pilih untuk bertumbuh ya. Karena kalau nggak bertumbuh, Tuhannya greget, kita diinjek juga kok. Pasti, tapi kalau sudah main injek power gitu, misalnya tiba-tiba saya atau beberapa pengurus diinjek dengan power, lalu orang memandang, wah ini punya kesembuhan ilahi nih, punya karunia nih, langsung panggil keluarga semua, Pak antri di sini. Ya itu nggak begitu desainnya. Desain Allah adalah kalau ada orang sakit di sini stadium 4, tiba-tiba datang anak kecil kayak Yosua gitu. Om sakit apa om? Sakit kanker, sini om. Dalam nama Yesus kanker sembuh. Semua akar-akarnya larut, cabut dalam nama Yesus. Si om langsung sembuh gitu. Nah itu yang harusnya terjadi. Itu desain Tuhan. Ya, itu sebabnya saya akan terus membicarakan tentang iman ini. Karena Tuhan begini ya, Tuhan ingin kita bergantung kepada ketetapan bahwa kita bisa menyembuhkan dengan namanya. Jadi itu kalau kita bisa berkeyakinan bahwa kita bisa menyembuhkan orang karena perintah Tuhan, karena iman Tuhan itu sudah fix. Itu kata benda nggak bisa dirubah. Kita menumpangkan tangan dan orang sembuh. Dan yang Tuhan ingin adalah kita berdiri di dalam statement itu. Berdiri dalam iman. Makanya selengkap senjata Allah itu adalah bukan mukulin iblis atau mukulin penyakit. Supaya kita berdiri di dalam iman, karena iman itu pasti terjadi. Dan sekarang Tuhan tetap berdoa. Kita buka Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ya, kata selamat di sini termasuk masuk surga, sembuh, dipenuhi dalam finansial, keluarga, pelayanan, semua. Ya, komplit. Dia datang kepada sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kata pengantara di situ ada kalimat, ada pengertian berdoa. Jadi dia, Tuhan Yesus, sekarang selalu berdoa. Tuhan Yesus berdoa tidak seperti kita berdoa. Dia selalu pikirannya, perkataannya diarahkan untuk supaya doanya itu terjadi, bukan supaya terjadi. Dia mengarahkan pikiran dan perkataan apa yang dikatakan terjadi. Itu disebut doa. Jadi doa itu harus dijawab. Ya. Kan sekarang kita tanya, apa sih isi doa Tuhan Yesus? Pertama, kita bisa lihat di Yohanes pasal 17, itulah isinya. Dia bilang, ini anak-anak bukan berasal dari atas, aku tidak minta engkau Bapa untuk menarik mereka, tapi kuatkan mereka, aku menguduskan mereka, itu isi doa Tuhan Yesus. Tapi ada yang spesifik lagi mengenai perjuangan atau pertaruhan iman kita. Kita buka di Lukas pasal 22,
Ayat 31, ini isi doanya yang spesifik pada saat kita mengalami masalah, penyakit, finansial, apapun, studi, pekerjaan. Dia bilang begini, Tuhan Yesus pernah bilang begini sama Simon Petrus, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, pada saat kita merasa kita ditampi, kita dibuat pusing, kita dibuat seperti mau dipisahkan, didiskreditkan dengan segala kelemahan, sakit, penyakit, apapun, itu iblis sedang melakukan penampian terhadap kita. Artinya supaya kalau bisa keluar kita dari iman itu. Lalu ayat 32, ini isi doa Tuhan Yesus, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Apa isinya? Supaya iblis mundur daripadamu? Tidak. Supaya imanmu jangan gugur. Jadi yang Tuhan concern adalah iman kita. Makanya Tuhan tidak lagi, ada statement mengatakan Tuhan tidak lagi menyembuhkan, bukan berarti tidak ada kesembuhan. Tuhan serahkan itu ke mulut kita, mati hidup di mulut kita mau sembuh, mau sukses itu di mulut kita, karena Tuhan beserta kita, firman yang kita pakai itu akan bereaksi, akan bermanifestasi dengan kuat. Asal iman kita tidak gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Tidak dikatakan kalau engkau sudah insaf, usir setan yang mengejar atau usir iblis yang menyerang saudara-saudara. Tidak. Kuatkan iman mereka. Concern Tuhan itu iman. Jadi kalau kita baca selengkap senjata rohani, itu semua masalah iman. Masalah berdiri dalam iman. Ya. Nah, saya akan bicara mengenai berkat anak sulung pada pagi hari ini. Ya, saya pernah bagikan beberapa tahun yang lalu, tapi ini mulai ada pewahyuan baru, sesuatu yang lebih terang saya lihat, mengenai berkat anak sulung. Kalau kita bicara berkat anak sulung, kita langsung ingat kepada Yesus dan gerejanya. Yesus dan gerejanya adalah yang sulung di antara ciptaannya, tetapi dia tidak berdiri sendiri, yang sulung ini ada di dalam yang sulung, yaitu Kristus, yang sulung di antara semua ciptaannya. Jadi Tuhan tidak ingin terpisah antara Kristus dan gerejanya, memang dua-dua sulung ya. Yang pertama, Yesus adalah yang sulung dari semua jemaat. Jemaat adalah yang sulung dari semua ciptaannya, tapi tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus ingin yang sulung, yaitu jemaat ini ada di dalam dia. Supaya kesulungan itu tidak terpisah. Emang ada Pak kesulungan terpisah? Ada. Yakub dan Esau. Kita tahu berkat Abraham itu turun sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, di generasi kedua, terbagi dua tuh, Ishak dan Ismail. Itu jelas-jelas terpisah, yang satu anak perjanjian, yang satu anak hamba, itu jelas ya. Jadi kalau seorang ahli teologi sejarah, yang juga saya ikuti, dia katakan begini, enggak usah pusing lah siapa yang menjadi ahli waris dari Abraham, Ishak atau Ismail, sekarang kan jadi pertentangan. Kaum Ismail bilang itu Ismail, kita bilang itu Ishak. Ahli sejarah teologi bilang, udah gak usah pusing, tutup aja Alkitab, anggap aja kita ateis. Kita baca aja sejarah di Israel, semua orang Israel, orang Timur Tengah, orang Aramaik, sudah tahu yang menjadi ahli waris itu Ishak. Ini Alkitab ditutup aja dulu deh gitu kan. Jadi gak usah debat agama sini, cuma debat masalah hierarki keturunan, tutup Alkitabnya. Buka sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang bukan orang Kristen dan yang menentang Kristus. Mereka katakan anak Abraham itu Ishak. Itu tidak terbantahkan gitu ya. Apalagi kita buka Alkitab lebih jelas lagi, lebih clear lagi karena di sini adalah terang. Ya, jadi itu bukan masalah orang Kristen ya, bukan masalah kita orang Kristen. Ishak atau Ismail itu bukan masalah, itu masalah mereka yang nggak ngerti aja. Kalau kita tidak ada masalah. Ishak. Ya. Bagi dua. Lalu Ishak terbagi dua lagi. Dua-duanya anak Ishak, Esau dan Yakub, tapi blessingnya terbagi dua, berkatnya terbagi dua. Nah ini yang dikenal dengan ada berkat anak sulung, satu lagi berkat second hands. Ya, berkatnya yang kedua, mirip berkatnya. Kita buka sama-sama. Kejadian 27 ayat 28. Tujuan dari kita membaca ini pagi hari ini, saya ingin kita semua mengambil berkat anak sulung. Kalau nggak diambil, kita akan jatuh ke berkat second hands. Dua-dua diberkati. Ya. Kepada anak sulung, ini kita tahu ceritanya, saya nggak usah cerita dari awal ya. Esau itu anak sulung, tapi dia tidak menghargai posisinya, dia jual kesulungannya kepada Yakub. Lalu pada waktu mau Ishak ingin memberikan berkat yang utamanya, itu ditukar oleh mamanya.
Jadi ditukar oleh mamanya, jadi Yakub yang menerima berkat itu. Jadi berkat itu didapat karena pertukaran. Ini gambaran buat gereja Tuhan, bahwa berkat yang kita dapat itu karena pertukaran. Yesus menukar posisi Adam. Adam itu yang sulung, Adam pertama, Yesus Adam yang terakhir, itu ditukar. Sehingga kita menerima berkat yang Yesus punya. Tapi dalam perjalanannya banyak orang-orang yang masih ingin pakai berkat dari Adam. Ya, menguasai bumi segala macam dari Adam. Nah ini yang kita harus, ini akan saya bedah. Ya. Berkat itu bunyinya begini, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah yang gemuk dan bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Ini berkat yang diberikan kepada anak sulung. Nah berkat ini diikuti dengan ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ya, kita tahu sampai di situ. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang dimaksud dengan embun dari langit? Kita buka Amsal 9, Ulangan 32 ayat 2. Ulangan 32 ayat 2. Embun dari langit itu apa? Ulangan 32 ayat 2 ini nyanyian Musa, katakan begini. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Jadi embun itu bicara tentang teaching, pengajaran. Ya, embun itu bicara pengajaran. Jadi berkat pertama anak sulung adalah pengajaran. Sekarang kita buka Amsal 19 ayat 12. Amsal 19 ayat 12. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Jadi embun itu bukan hanya pengajaran, karena pengajaran itu ada yang marah-marah saudara. Tapi pengajaran yang penuh kebaikan. Ya, embun, kebaikannya, favor, seperti embun yang turun ke atas rumput. Kenapa harus kebaikannya? Kenapa harus ditekankan kebaikan? Karena kita Roma katakan kemurahan Tuhanlah yang membuat kita bertobat. Kemurahan Tuhan yang memimpin kita kepada metanoia, bukan kemarahan Tuhan. Ya. Sekarang kita buka Kejadian 27 ayat 39. Ini berkat kepada ayat 38 dulu. Ini berkat kepada Esau. Setelah kita tahu ceritanya, Esau selesai berburu, dia masak, lalu dibawa ke ayahnya. Ayahnya kaget, Esau juga kaget. Dua-dua kaget. Berarti baru ditipu, baru ada pertukaran. Gitu ya. Lalu kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu? Ya Bapak, berkatilah aku juga. Ya Bapak, dengan suara keras menangislah Esau. Nah berkat yang kedua, itu didapat dengan tangis dan menggebu-gebu gitu loh, menjerit-jerit di hadapan Tuhan. Ini banyak ya, saya ketemu banyak hamba Tuhan yang bilang, Pak Pendeta saya menangis di hadapan Tuhan, saya minta sembuh, saya minta, Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih Pak, itu berkat anak sulung, berkat yang kedua, second hands. Tapi ada orang yang bilang, saya enggak takut waktu dibilang dokter, saya punya penyakit ini, atau waktu perusahaan saya bilang saya akan dipecat, saya enggak takut, karena berkat Tuhan ada di dalam saya. Terjadi enggak Pak? Terjadi Pak, terjadi kan? Jadi yang satu relax menghadapinya karena kemurahan Tuhan penuh dalam hatinya. Yang satu pakai nangis. Dua-dua dapat enggak? Dua-dua dapat. Namanya juga berkat kan? Nah kita baca sekarang ayat 39. Nah ini yang perlu saya koreksi sedikit, saya tidak menyalahi LAI. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun yang dari langit. Ini berkat yang kedua. Kalau kita baca seperti ini, kita harus berani katakan ini bukan berkat. Ini kayak Ulangan 28, kau akan jauh dari kemakmuran, kau akan jauh. Itu namanya kutuk, saudara. Ya. Coba ayat 40 bilang apa? Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, banting tulang, maka engkau akan melempar kuk itu dari tempatmu. Ya. Engkau akan hidup dari pedangmu. Orang benar hidup dari iman, bukan dari pedang. Apa itu pedang Pak? Kita buka sebentar, kita banyak buka ayat ya. Karena selama ini saya nyerocos gak buka ayat. Kayak saya ingin semua kita melihat ayatnya. Mazmur 55 ayat 22. Mazmur 55 ayat 22.
Mulutnya lebih licin dari mentega, tapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tapi semuanya itu adalah pedang yang terhunus. Nah ini, berkat yang kedua adalah orang harus banyak ngomong supaya diberkati. Jadi pedang itu bicara mulut, hidup dari mulutnya. Ya, ada orang pintar berkata-kata, hidup juga saudara ya, pintar berkata-kata. Jadi berkat yang kedua itu adalah berkat di mana orang hidup dari perkataannya, dari mulutnya. Sementara orang benar hidup dari iman. Coba kita kembali lagi ke Kejadian 27 ayat 39 yang saya bilang tadi bukan berkat. Kalau gitu yang namanya berkat apa Pak? Kejadian 27 ayat 39, lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk. Kita switch ke King James tidak bilang begitu ya. Saya sudah cek di King James, di Amplified Bible, di Young Literal Translation, di New King James, semua sama, cuma bahasa Indonesia agak lain. Ya. And Isaac, his father, answered and said unto him, behold, nah, tempat kediamanmu, thy dwelling shall be the fatness of the earth. Kata fatness of the earth. Jadi tempat kediamanmu Esau, itu adalah tempat yang gemuk. Tanah-tanah yang gemuk. Kalau zaman dulu belum ada market, belum ada perusahaan. Kalau orang yang makmur itu tanahnya menghasilkan. Jadi ini bicara mewakili kita juga bahwa tempat kediaman anak-anak Tuhan itu adalah tempat yang gemuk. Perputaran uang terjadi di situ. Semua industri terjadi di situ. Kemudian and the dew of heaven, dan embun yang dari langit. Jadi berkat pertama dan kedua itu sama, cuma dibalik. Yang pertama asalnya dari atas dulu, embun dari surga, pengajaran kebaikan Tuhan, baru tinggal di tanah yang gemuk, the fatness of the earth. Berkat yang second hands, tinggal di tanah yang gemuk dan embun. Emang masalah Pak? Masalah ya, di hadapan Tuhan kalau kita mendahulukan tempat yang gemuk atau mendahulukan apa yang kita lihat, bahwa bumi itu sekarang bisnis yang lagi maju adalah ini, kita ikut ke situ. Lalu kita kerja, sekarang pekerjaan yang paling banyak duitnya, misalnya jurusan ini kita ambil, kita ikut ke situ. Itu bukan blessing, saudara. Jadi kalau kita kerja, kita dapat gaji, itu tidak perlu iman. Kita berusaha misalnya dagang sesuatu, lalu kita dapat untung, itu tidak perlu iman, karena semua orang bisa. Tapi kalau kita kerja, lalu kita berhasil dengan semua yang kita pegang, dan kita mendapat kemurahan dari bos, dapat kemurahan dari market, itu perlu iman. Ngerti bedanya ya? Tipis sekali. Kalau kita beternak, lalu dapat ada anak-anaknya lahir, lalu kita jual, kita dapat duit, nggak perlu iman. Tapi kalau kita beternak, lalu itu selalu berhasil, pekerjaan kita berhasil, ada kata berhasil ya, apa yang kita pegang berhasil, itu perlu iman. Karena ada dasarnya. Iman itu spesifik. Ya, dia selalu datang dari firman, dan firman itu dari atas. Makanya ini dibalik, ini nggak boleh dianggap enteng. Sekarang coba aja perhatikan, kalau kita diskusi saya diskusi sama hamba-hamba Tuhan. Bicara soal pertumbuhan gereja. Kalau bicara soal bagaimana kita meyakinkan orang tidak percaya supaya percaya. Sementara konsepnya mereka punya konsep sendiri, agama masing-masing. Kita punya konsep sendiri. Gimana cara? Saya bilang setiap perkataan Tuhan itu dibondel sama power. Gitu ya. Selalu ada yang bilang begini, anak-anak Tuhan yang berhasil juga selalu bilang begini. Bagaimanapun Pak, kita perlu yang namanya talents. Kita perlu yang namanya background untuk mensupport penginjilan kita. Terus saya tanya, kalau kebetulan nggak punya di daerah, gimana? Apa yang diandalkan? Ya kita andalkan Tuhan. Balik lagi kan saya bilang, andalkan Tuhan. Artinya sering orang bilang begini, ya memang iman, tapi kan kita manusia Pak. Kalau ada orang menggebu-gebu bicara soal iman, soal usaha atau soal bagaimana kita sukses dalam hidup, nanti kita kasih firman Tuhan, dibilang, iya yang itu saya tahu sih, cuma kan kita manusia. Nah selalu ditarik ke bawah, diputar. Kita harusnya yang atas dulu. Kemurahan Tuhan, firman Tuhan dulu, baru kita bicara the fatness of the earth. Kita sama-sama menghadapi loh sekarang. Kita menghadapi market yang sama, kita di bawah pemerintahan yang sama, kita ada di daerah yang sama, uang yang muter di situ juga sama. Pertanyaannya sekarang, ya, kita mau mendahulukan yang mana? Favor dari Tuhan, firman Tuhan dari Tuhan, atau kita mau fokus kepada apa yang di depan kita. Tapi emang kita nggak berhasil Pak kalau fokus. Berhasil, namanya juga berkat, semuanya berhasil. Tapi kalau kita fokus kepada the fatness of the earth atau kegemukan tanah, maka kita hidup dari pedang.
Kalau kita fokus ke atas, kita hidup dari iman. Orang benar hidup dari iman. Apabila dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan, kata Tuhan. Kan ngeri, saudara. Kalau Tuhan tidak berkenan. Tapi kalau Tuhan berkenan, kita ditekan pun di market, tinggal tunggu saatnya, kita akan muncul lagi. Gitu. Itu orang hidup dari iman. Kalau hidup dari pedang, pedangnya putus, nggak punya perkataan, istilahnya, aku udah speechless. Nah udah itu orang yang seperti, kalau speechless, saudara. Kalau orang udah bilang aku speechless, itu pedangnya patah. Artinya dia hidup dari pedang sejak awal. Tapi kalau dibilang, aku tidak pernah berhenti berharap, nah itu orang hidup dari iman. Oke? Yohanes 3. Kita buka Yohanes pasal 3. Ketika Tuhan Yesus didatangi oleh seorang Farisi bernama Nikodemus, dia katakan begini, ayat 6. Yohanes pasal 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, ya kita tahu firman Tuhan, tapi matanya tertuju kepada the fatness of the earth. Ya, nggak bisa. Ya. Kemudian kita buka Yohanes pasal 3, ayat 31. Yohanes pasal 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Sekarang makin clear ya. Pilihan di kita mau the favor atau kemurahan Tuhan, embun yang dari langit duluan, atau dari the fatness of the earth, atau apa yang kita lihat yang begitu menggiurkan. Karena di sini sudah ada ketetapan Tuhan, siapa yang datang dari atas, itu saya bukan Pak, iya kita datang dari atas. Itu tidak termasuk siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Selalu di atas mereka yang melihat kepada kelimpahan yang bumi sediakan. Jadi artinya begini Bapak Saudara, pada saat kita ingin mendapat kekayaan kita perlu power kan. Ulangan 8 ayat 18 katakan Tuhan memberikan kamu kuasa untuk mengumpulkan kekayaan. Kumpulkan yang dari atas dulu. Fokus kepada firman. Ya. Termasuk pada bumi dan berkata-kata, tapi orang yang berasal dari bumi itu berkata-kata dalam bahasa bumi. Makanya kalau kita bicara soal kemurahan Tuhan dia bilang, ya itu mah kita sudah tahu. Tapi kan sebagai manusia kita harus, nah itu mulai itu ya dibalik. Siapa yang datang dari surga di atas semuanya, ini penting. Ya. Siapa yang datang dari surga di atas semuanya. Oke? Sekarang pindah ke Yakobus 1 ayat 17. Saya akan giring kita kepada berkat sulung supaya kita tidak ragu-ragu untuk pegang Alkitab dimanapun kita berada. Sekarang Alkitab itu ada di Android kita. Dahulukan itu. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Bapak Saudara perhatikan dari tadi ada kata dari atas, dari atas, dari atas. Artinya ada pesan Tuhan, lihat ke atas tuh gitu ya. Jangan lihat ke bawah. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ada di Kolose dikatakan, karena kamu berasal dari Kristus, pikirkan yang di atas. Jadi selalu bagi kita nasihatnya yang di atas, yang di atas, yang di atas. Ya, jadi pemberian yang baik itu datang dari atas. Terus kita bilang, apakah the fatness of the earth atau kegemukan bumi atau sumber dari bumi itu baik? Baik. Tapi dia bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak baik pada saat kita speechless. Pada saat kita nggak tahu, nggak punya hikmat. Kadang-kadang kan kita lihat, ini bisnis ini bagus, orang itu berhasil, Kok saya enggak gitu kan? Kita mulai bingung, itu ciri-cirinya bahwa kita perlu sesuatu yang dari atas. Supaya kita tidak mengalami yang tidak baik. Karena kan yang bumi sediakan enggak semuanya buruk. Baik juga gitu ya. Jadi kita perlu pemberian yang baik dari atas, setiap anugerah yang sempurna. Itu yang disebut dengan hikmat. Hikmat itu apa Pak? Kita bisa belajar hikmat enggak? Hikmat itu person, seseorang. Dia ingin berkata-kata, dia ingin tinggal di dalam kita, bekerja, melakukan segala sesuatu dalam kita. Yakobus pasal 3, sekarang kita buka. Yakobus pasal 3. Tetapi ayat 17, tadi Yakobus 1 ayat 17, sekarang masuk Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Nah, sebelum kita teruskan, Bapak Saudara sambil baca ini perhatikan ya. Yang kita baca ini hikmat ini adalah attitude atau ciri atau pengetahuan
atau person atau orang. Saya kasih tahu ini orang yang sedang kita baca. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Belum kelihatan orang apa itu. Murni itu kan bisa macam-macam ya. Bahan kimia juga bisa murni. Selanjutnya pendamai, mulai kelihatan. Pendamai itu person, saudara. Peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Ini orang atau attitude? Orang ini, saudara. Jadi ketika Tuhan katakan apa yang dilahirkan dari atas adalah menguasai semuanya, yang dimaksud adalah blessing yang ditaruh kepada Yakub itu bukan sekedar ilmu yang diturunkan sebagai pengetahuan, tapi person, seseorang yang ditaruh ke dalam kita. Kita dilahirkan dari atas. Yang lahir pertama itu adalah Kristus sebagai yang sulung, dia lahir dari dunia orang maut. Kemudian kita yang percaya, kita masuk ke dalam dia, kita dilahirkan dari atas. Memang kita lahir di bawah di rumah sakit ya. Tapi spirit kita pada waktu kita percaya, kita dilahirkan dari atas. Keluar dari rahim kasih karunia. Makanya kata El Shaddai itu adalah kata yang sangat feminim, itu sifat keibuan, memberi nutrisi, air susu ibu gitu ya. Tuhan mensuplai semuanya. Jadi pada saat kita dilahirkan dari atas, kita memiliki kesatuan dengan orang ini, ayat 17. Ini orang ini, saudara, ini manusia. Dia murni, dia pendamai, dia peramah, dia penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Inilah yang baik yang Tuhan berikan. Nah, orang yang seperti inilah yang bisa mengelola the fatness of the earth. Gitu ya. Jadi jangan takut miskin lagi, kita nggak akan mungkin miskin. Karena kita sudah ada di depan the fatness of the earth. Tinggal masalahnya kita mau nggak ke atas melihat. Coba kita buka sebentar, tadi saya sudah singgung Kolose 3. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mengapa? Karena blessing yang kita dapat itu harusnya ya, adalah pertama embun yang dari langit. Itu harus dicari, nggak otomatis. Saya orang Kristen Pak, tiap minggu dengar firman Tuhan di gereja. Berarti saya dapat blessing yang anak sulung. Belum tentu. Belum tentu, saudara. Pada saat kita bingung, mau nggak kita minta hikmat? Tuhan beri aku hikmat, aku tahu ini cuma masalah hikmat. Dan Tuhan akan memberi kepadaku, aku pasti bisa, aku pasti sukses, aku pasti berhasil. Itu blessing orang anak sulung. Kalau blessing anak yang kedua beda, saudara. Dia menangis, Tuhan berkati aku. Gak ada lagi berkat Tuhan. Saya itu bisa lakukan ini, kenapa saya gak bisa? Kan dia juga anak Tuhan, saya anak Tuhan. Kita marah-marah sama Tuhan. Dapat juga, tapi sejak saat itu kita akan hidup dari pedang kita, dari mulut kita. Terus saja. Gitu. Dan kita baca lagi tadi di Kejadian, orang seperti ini akan mengabdi kepada anak-anak Tuhan yang berpegangan kepada kemurahan Tuhan. Kan begitu bilang. Dia akan mengabdi dia bilang, engkau akan mengabdi kepada saudaramu. Kepada anak pertama, kepada Yakub dikatakan, saudara-saudaramu akan mengabdi kepadamu. Sekarang kita mau pilih yang mana, saudara? Kita mau babak belur juga berusaha sukses, tapi itu nanti, makanya kalau anak sulung punya berkat kesulungan, lalu nggak ngerti konsep ini, begitu mereka yang punya dapat berkat second hand menyerang, mereka malah mati. Kita jadi ikut ngambil berkat yang kedua. Misal saya kasih contoh ya, saya ketemu banyak anak Tuhan, pada masa mudanya sulit, saudara, kesulitan ekonomi atau dari keluarga broken home, sehingga dia juga kurang pengajaran, kita tidak bisa salahkan itu, kurang pengajaran pewahyuan akan firman Tuhan, sehingga dia bekerja dengan berdoa, dia bilang, aku bangun pelayanan ini dengan dengkul, gitu, pernah dengar? Nah, ini berkat second hands, dengan dengkul, karena kita bangun segala sesuatu dengan iman, bukan dengan dengkul. Aku bangun dengan air mata, nah ini berkat ciri-cirinya ya, gak usah disalahin saudara, emang begitu, keadaannya begitu. Yang dia tahu itu, gak apa-apa, tapi tetap diberkati. Tapi setelah dia berkati, maka dia ingin orang-orang di bawah juga melakukan yang sama. Membangun segala sesuatu dengan lutut dan air mata. Apakah itu yang Tuhan ingin? Tidak. Tuhan yang memberi pertumbuhan, bukan lutut dan air mata kita. Tapi Pak, bisa lutut dan air mata membangun orang itu? Bisa, karena dia pakai berkat yang second hands.
Berkat yang kedua, dan itu sama-sama anaknya Ishak. Nggak salah. Tapi sayang aja, kalau kita punya berkat anak sulung, kita pakai berkat yang second hands. Jadi kita harus berani menetapkan hati, ingat Tuhan tidak lagi melakukan segala sesuatu, Tuhan ingin kita berdiri teguh dalam iman, supaya semua ketetapan Allah itu terjadi atas kita. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai menangis, sudah mulai speechless, aku nggak tahu lagi mau ngomong apa nih Tuhan, kok belum terjadi, nah itu tandanya kita kurang hikmat. Kita mulai kembali ke hikmat, banyak baca Alkitab, banyak mendengar firman Tuhan. Sekarang sudah zaman keterbukaan, kita bisa dengar firman Tuhan dari manapun, dari YouTube. Kemudian kita mulai berdiri di atas janji-janji firman Tuhan. Nah itu artinya kita kembali kepada berkat anak sulung. Embun yang dari langit dan the fatness of the earth tetap menjadi milik kita. Ya, jadi ingat, kita di atas posisinya dan Tuhan ingin kita pergi ke atas. Berkat anak sulung harus kita jalani, kita ambil kemurahan dari Tuhan. Hati-hati digoda dengan berkat second hands. Disuruh meraung-raung kita, disuruh menangis-nangis. Dapat juga, tapi kita hidup bukan dari kemurahan Tuhan, tapi kita hidup dari pedang. Orang benar hidup dari iman dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.